Pagi ini saya sudah berada di terminal bayangan atau parkiran bis di Ciawi. Seperti ini kondisinya. Saya datang ke sini karena akan berangkat dari Bogor menuju Lumajang dengan menggunakan bis Pandawa 87 nickname Booster. Booster ini bis lama nih teman-teman. Seperti apa ya kondisinya saat ini? Berikut ini adalah nomor agen Pandawa 87 di Ciawi. Booster ini adalah bis Pandawa 87 berjenis double decker. Dan di dalam bis ini tersedia dua kelas nih kawan. Yang pertama, sleeper yang berada di dek bawah dengan jumlah seat sekitar 6 seat. Dan juga ada kelas super eksekutif mungkin ya, karena di aplikasi tidak disertakan keterangan kelasnya. Yang berada di dek atas dengan konfigurasi seat adalah 1, 2. Kali ini saya akan menggunakan kelas super eksekutifnya nih kawan-kawan. Untuk harga tiketnya dari Bogor ke Jember saya beli dengan harga Rp605.000 via aplikasi bis merah ya. Salah satu alasan saya memilih Pandawa 87 adalah karena dari aplikasi bis merahnya tertulis berangkat jam 10 dari Bogor dan estimasi tibanya di Jember itu sekitar jam 1 malam. Wow, luar biasa nih teman-teman. Artinya cuma 14 jam. Sebenarnya saya agak kurang percaya sih ya. Tapi itu sebabnya saya ingin membuktikannya dengan menggunakan bis ini. Nah, seperti ini kira-kira bentuk kelas super eksekutif di dek atas. Menggunakan kursi jumbo, ketika kita masuk sudah disediakan selimut, bantal, snack, dan air mineral. Oh ya, posisi kali ini saya sedang berpuasa ya teman-teman ya. Jadi nanti di mana kita akan berbuka? Nah, ikutin terus videonya sampai akhir. Sekarang kita cek dulu dek bawahnya yuk. Turun dari dek atas, kita langsung bertemu dengan dispenser yang sudah dilengkapi dengan beberapa pilihan minuman instan. Lalu di sebelah kirinya ada toilet yang hanya boleh digunakan pada saat bis berjalan saja dan hanya digunakan untuk buang air kecil. Jika kita terus maju, maka kita akan tiba di kelas sleepernya nih teman-teman. Ada 6 seat sleeper dengan fasilitas sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat langsung ya. Oke, yuk sekarang kita kembali ke atas. Nah, seperti ini teman-teman, desain seat dari Pandawa 87 untuk kelas super eksekutifnya ya menurut saya ini ya. Untuk leg restnya hanya bertipe single leg rest ya teman-teman. Tersedia meja lipat di masing-masing seatnya. Ini sangat berguna sekali bagi penumpang yang masih harus bekerja selama perjalanan. Nah, seperti ini teman-teman. Meja lipatnya ini mampu menampung sekitar maksimal 5 kg. Untuk ruang kakinya sebenarnya tidak terlalu luas nih teman-teman, terutama untuk penumpang dengan tinggi badan di atas 160 cm. Di bagian seat di depannya dilengkapi dengan avot seperti ini. Ya memang model lama ya teman-teman ya.
Lalu di bagian atas ada seperti biasa ciri khas dari JetBus 3 Plus, yaitu louver AC 2 buah, lampu 2 buah, dan juga port USB 2 buah. Selain itu ada juga kompartemen atas di bagian atas kita untuk penumpang nomor 2 sampai ke belakang. Lalu kita kembali ke Avod-nya nih teman-teman. Modelnya sih memang model lama, tapi ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Avod Android yang tidak terkoneksi dengan Wi-Fi bus. Jadi di Avod ini sudah tersimpan beberapa lagu dan juga beberapa film untuk menemani perjalanan kita. Lumayan lah ya teman-teman ya, ketimbang kita menggunakan Wi-Fi ataupun tethering dari handphone kita, karena lumayan menguras kuota gitu ya. Dan seperti ini POV kalau kita rebahkan seatnya nih teman-teman. Nah, seperti ini untuk posisinya, dan ini cukup untuk beristirahat selama perjalanan. Menurut saya seat yang perlu teman-teman pikirkan ulang untuk diambil adalah seat nomor 3 teman-teman. Karena untuk jendelanya tertutup oleh stiker dari bis ini. Sekarang kita jalan-jalan yuk ke baris depan, barisnya hot seat nih teman-teman. Wah, baris depannya ini terasa sangat luas sekali ya teman-teman ya, sangat lega sekali, terutama karena Avodnya juga diletakkan di atas gitu ya, jadi tidak menghalangi pandangan dari penumpang di hot seatnya ini gitu. Wah, keren banget sih ini. Berangkat dari Ciawi sekitar jam 10.30. Ini kita harus nyolar dulu teman-teman di rest area Jagorawi nih. Sambil nunggu kita unboxing dulu yuk snack dari Pandawa 87. Seperti ini bentuk tasnya, dan di luar tasnya itu sudah ada air mineral dan juga mie cup ya teman-teman ya, yang bisa kalian seduh menggunakan dispenser di bawah. Dan jangan lupa juga di lantai bawah ada juga tersedia minuman sasetnya. Yuk kita absen satu-satu yuk. Nih dia. Ini ada kacang 2 kelinci koro ya. Lalu kemudian ada roti. Ini kayaknya udah menjadi hal yang biasa sekarang ya. Roti croissant gini. Terus kemudian ada juga beng-beng. Ini cukup buat untuk mengisi energi kita karena setelah habis puasa gitu ya. Dan juga ada momotaro. Ini untuk momotaro, khusus untuk momotaro saya sarankan untuk tidak dimakan di dalam bis karena dia mudah sekali hancur teman-teman. Jadi akan mengotori bagian dalam bis. Takutnya ada semut-semut atau serangga-serangga yang akan masuk ke dalam bis gitu ya, dan menyebabkan gatal gitu. Oke, seperti ini dia. Wah, banyak banget ya snacknya, luar biasa. Terima kasih untuk Pandawa 87. Oh ya teman-teman, ada hal yang menarik nih teman-teman. Port USB yang ada di sandaran tangan di semua seat rusak teman-teman ternyata. Kayaknya ini disengaja oleh PO bis mungkin ya, mungkin dengan tujuan keselamatan atau keamanan. Semoga seperti itu ya. Atau mungkin juga akan ada penggantian port USB menjadi port USB Type-C dalam waktu dekat. Kita tidak tahu ya, semoga aja ini memang adalah langkah yang positif dari Pandawa 87. Untungnya ada port USB di atas atau dekat louver AC. Untuk rutenya sendiri ternyata kurang asik nih teman-teman buat menurut saya ya. Rutenya itu dari Ciawi kita langsung ke Bubulak teman-teman. Lalu dari Bubulak kita ke Cibinong dan terus melipir ke agen-agen di sepanjang jalan sampai ke Kampung Rambutan teman-teman. Ini bakal lama sekali sampai ke Jakartanya. Dan ini mungkin adalah cara Pandawa 87 yang memang membuka agen di perjalanan untuk mendekatkan diri dengan para pelanggannya. Jadi pelanggannya bisa lebih mudah memilih agen terdekat dari rumahnya. Dari satu sisi memang ini adalah hal yang baik dari sisi bisnis ya teman-teman ya.
Oke, singkat cerita kita sudah sampai di Kampung Rambutan. Seperti ini kondisi terminal Kampung Rambutan yang menurut saya salah satu terminal yang ikonik di Jakarta karena berdampingan dengan LRT ya. Seperti itu. Di sini kita akan menaikkan penumpang yang jumlahnya sangat banyak teman-teman. Jadi dari Bogor itu sedikit, terus melipir-melipir juga tidak terlalu banyak, tapi di sini ada kenaikan penumpang yang cukup signifikan. Hampir penuh kita di terminal Kampung Rambutan. Saya juga menyempatkan diri untuk izin sholat jamak di terminal Pulau Gebang. Kalian teman-teman bisa minta izin juga kepada kondektur atau kru yang bertugas jika teman-teman dirasa membutuhkan waktu untuk atau tempat untuk sholat seperti itu ya. Oke, setelah dari Pulau Gebang kita baru langsung cus menuju pemberhentian kita yang pertama, yaitu rest area. Sayangnya selama perjalanan ini kita harus berhenti beberapa kali untuk menaikkan paket teman-teman, dan itu cukup memakan waktu yang lama. Untung saja entertainment yang berada di dalam bis ini cukup menarik dan juga posisi seatnya ini sangat nyaman teman-teman, lega, luas, dan juga empuk untuk kursinya. Dan tidak terasa ketika waktu sudah menunjukkan untuk berbuka puasa, lampu kabin dinyalakan oleh krunya. Ini luar biasa sekali, hal kecil tapi berdampak besar untuk memudahkan penumpang menikmati snack ataupun santapan berbuka puasa. Setelah itu lampu akan diredupkan kembali sambil bis juga terus berjalan. Sayang sekali kita berbuka puasa tidak pada rest area ya teman-teman ya, tapi di dalam bis, tidak apa-apa ya. Nah ini juga kita masih harus, nah seperti ini teman-teman, menaikkan paket teman-teman. Jumlah paketnya cukup banyak karena memang ini adalah salah satu bisnis dari PO bis yang ada di Jawa Timur seperti ini. Sekitar jam setengah 9 malam kita tiba di rest area yang berada di Batang ya teman-teman, di tempatnya Pandawa 87 biasa ngeres. Dan seperti ini, dan ternyata Pandawa 87 lagi banyak-banyaknya saat ini, jadi kita parkirnya agak berada di samping. Seperti ini bentuk tiketnya print-printan kecil aja, dan ini harus dibawa ketika kita harus makan atau dinner di rest area.
Dan ini dia pilihan menu makanan yang ada di rest area ini, cukup beragam teman-teman, dan dibuat beberapa line. Untuk yang nasi rames ada di sini, sedangkan untuk yang soto ataupun bakso ada di sebelah sana teman-teman, untuk mempersingkat waktu antrian. Nah, untuk mempermudah makan kita saya memilih nasi rames aja teman-teman. Nah, nasi ramesnya ini untuk nasinya atau untuk lauknya itu dipilihkan oleh si mbaknya. Nah, seperti ini, mungkin biar tidak ada penumpang yang over taking ya gitu ya. Nah, ini dia makan malam saya kali ini dari Pandawa 87. Sebenarnya ada buah, yaitu buah semangka, tapi tidak saya ambil karena saya buru-buru untuk sholat maghrib dan juga sholat isya. Ini dia bentukan dari Pandawa 87 Booster. Kalau malam hari terlihat cukup cantik ya. Nggak berapa lama kita langsung dinaikkan dan bis akan segera diberangkatkan lagi menuju Lumajang. Saya akan berhenti di Wonorejo. Nah, seperti ini teman-teman. Bagian dalam kabin ketika bis sudah berjalan. Saya suka sekali dengan paduan warnanya. Warna putihnya gitu ya. Kalau untuk warna birunya saya berharap bisa diganti menjadi warna kuning gitu ya. Oke. Kemudian bisnya juga berjalan tidak terlalu kencang gitu, karena entah ada pembatasan sholat atau tidak. Yang pasti Pandawa 87 kali ini tidak terburu-buru dalam melakukan perjalanan. Dan ini sekitar 1:30 malam kita baru sampai di Warugunung teman-teman. Yang jadwal di aplikasinya adalah jam 1 sampai Jember, tapi ternyata jam 1:30 kita baru sampai di Warugunung, Surabaya. Dan kita terus langsung, ini tidak belok ke ini ya teman-teman ya, tidak belok ke Bungrasih ataupun tidak ke Medaeng, tapi langsung menuju Pasuruan karena ada yang turun di exit tol Pasuruan. Lalu kita juga akan keluar di exit tol Probolinggo Timur atau di daerah Leces mungkin ya. Itu sekitar jam 3:30 pagi teman-teman. Pada perjalanan kali ini saya tidak sampai di Wonorejo karena kebetulan bisnya berhenti di rumah makan Ramona, di rest area rumah makan Ramona, untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman atau penumpang bis melakukan sahur, ibadah sahur teman-teman. Dan untuk servis makan kali ini tidak gratis teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang melakukan sahur di rumah makan Ramona ini, mereka menggunakan uangnya sendiri untuk membeli makan sahur. Jadi tidak di cover dari tiket teman-teman. Seperti itu. Pilihan menunya sangat banyak, ada rawon, nasi rames, dan juga menu-menu yang lainnya gitu, dan penyajiannya juga cukup cepat. Oke, kesimpulan kali ini adalah jika teman-teman tidak terganggu dengan adanya pengambilan paket dari agen bis atau dari kru bis, saya pikir Pandawa 87 masih merupakan armada atau PO yang cukup baik di jalur Banyuwangi, Jakarta. Hal lain yang mungkin perlu teman-teman pertimbangkan untuk memilih Pandawa 87 ini adalah tidak adanya port USB Type-C, karena beberapa penumpang yang menggunakan iPhone ataupun yang menggunakan charger Type-C kesulitan untuk melakukan charging handphonenya, seperti itu, seperti yang dialami oleh salah satu mahasiswa yang menaik Pandawa 87 kali ini. Begitu teman-teman untuk video kali ini. Buat teman-teman yang punya kritik ataupun saran, mohon dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel ini untuk terus berkembang. Saya juga masih banyak harus belajar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya kali ini. Terima kasih sekali, saya benar-benar berterima kasih kepada teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video
selanjutnya.